Shalom, Shalom. Puji Tuhan, selamat sore saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih ada semangat? Ngomong kiri kanan, semangat, semangat. Haleluya. Ya, katakan pada teman di sebelah, you are very special. Ya silakan, engkau sangat spesial ya, puji Tuhan. Ya saudara yang saya kasih, hari ini kita akan belajar ya dari pengalaman Gideon. Kalau tadi pagi saya menyampaikan pesan dari pengalaman Daud ketika diperhadapkan dengan ancaman dan ketakutan yang begitu kuat, tapi dia belajar mempercayakan masalahnya kepada Tuhan. Sore tadi saya mengajak jemaat, siang tadi saya mengajak jemaat untuk belajar dari kehidupan Musa. Bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah sore hari ini kita akan belajar dari pengalaman Gideon ketika dipanggil Tuhan. Bagaimana dia berespon, ya bagaimana dia bertindak, sesuatu yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 24 menjadi sorotan kita. Tentu saya tidak membaca secara keseluruhan ayat ini. Nah saudara yang saya kasih, untuk memahami panggilan hidup Gideon, kita perlu melihat latar belakang ya masalah yang ada. Ya karena memang sepanjang hari ini saya mengajak jemaat untuk belajar dari historis, sejarah tokoh-tokoh Alkitab, dan satu kata kunci yang dibagikan dalam ibadah baik pagi, siang, sore, yaitu keyakinan, iman. Saya awali dengan prinsip bahwa keyakinan mengalahkan pengetahuan. Jadi keyakinan itu mengalahkan pengetahuan kita. Saudara, contoh. Saudara, saya mau tanya di sini. Adakah teman-teman yang pernah minum kopi luwak? Angkat tangan. Rahel, siapa lagi? Ya, Pak Adril, berarti kapan-kapan saya bawa kopi luwak ya. Ya, saudara. Ya, kenapa senang kopi luwak? Saya ke Toraja rutin sejak COVID, memang sudah hampir 3 tahun ini nggak pernah pergi, selalu disuguhin kopi Toraja, dan kopi Toraja ini kopi yang produk dari luwak. Saudara, kebetulan keluarga pendeta ini bekerja di perusahaan itu. Nah saudara, kenapa kopi luwak itu disukai? Karena enak, nikmat. Dia punya taste-nya itu punya keunikan. Saudara tahu kopi luwak itu dari apa? Sehingga mungkin tidak semua senang. Dari apa? Kotorannya luwak. Tapi ingat, kotoran luwak itu dari kopi yang dimakan. Yang sengaja luwak itu dipelihara untuk memproduksi kopi ini. Ya saudara, jadi kalau dari akal sehat kita, kenapa kita harus minum dari kotorannya binatang? Nah, yang kedua sekarang, pispot. Kita tahu pispot kegunaannya untuk yang sakit atau yang tua, untuk buang air kecil atau pipis. Dan pispot ini, saudaraku, bisakah digunakan untuk minum? Satu keluarga, ini kisah serius terjadi. Ya, di Kalimantan, orang dusun. Ini saya tidak ngarang, kalau tadi pagi ceritanya lain. Ya, dia ingin menjamu tamunya. Ya, saudaraku. Ya, karena itu dia beli, kemudian dia punya pispot yang menarik, yang bagus, punya keunikan, keindahan. Pispot ini tidak pernah digunakan untuk buang air kecil, ya tidak pernah dipakai, dia bersihkan, dia sajikan sayur di dalam pispot itu. Tamu yang diundang tidak mau makan sayur itu. Karena bayangannya tempat pipis, tidak pantas, tidak layak. Jadi dia punya pemahaman, punya pengetahuan, pispot nggak mungkin digunakan untuk tempat sayur. Kita lihat tadi kopi dari luwak, kotoran luwak, nikmat, enak. Sekarang pispot untuk sayur nggak mau karena nggak pantas, nggak layak. Jadi kita melihat tuh keyakinan kita mengalahkan
pengetahuan kita. Karena itu betapa pentingnya kita membangun keyakinan ini. Keyakinan tentu yang bertumpu kepada Alkitab. Kita mau tempatkan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi dalam hidup ini. Mengapa? Di gereja ini saat menanamkan prinsip ini. Back to the Bible. Pengalaman soal kedua. Pengalaman berguna untuk meneguhkan keyakinan kita. Di pengalaman tidak bisa digeneralisasikan. Ya dipukul ratakan menjadi sebuah doktrin, nggak bisa. Tetapi Alkitab wajib. Jadi apapun yang kita putuskan kembali pada Alkitab. Nah saudara yang saya kasih, kita belajar sekarang. Latar belakang situasi hidup yang dialami oleh Gideon. Dalam pasal 6 ayat 1 sampai 6. Bangsa Israel diperhadapkan dengan situasi keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Tapi sesungguhnya kehidupan mereka ini kehidupan yang sebenarnya akibat dari sikap mereka sendiri yang bergaul dengan penyembahan berhala. Sehingga Allah izinkan orang Amalek, tepatnya orang Midian, untuk menjajah mereka, menindas mereka. Dan orang-orang Midian begitu kejam. Sehingga orang-orang Israel pada waktu begitu takut, mereka bersembunyi di gua-gua. Hasil panen mereka pun dihabisin. Pasukan yang begitu besar dari Amalek, saudaraku, menyerang orang-orang Israel. Sehingga orang Israel dalam kondisi melarat, ditambah dengan ketakutan. Saudara bisa lihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Lalu mulai dalam pasal 6 bagian akhir sampai pasal 10. Kemelaratan yang mereka alami akibat ditindas oleh orang Midian. Saudaraku, membuat mereka menyadari keadaan mereka. Saudaraku, perlu kita pahami, saudaraku, tidak boleh kita pukul ratakan atau mengambil sebuah kesimpulan. Kalau ada persoalan, ada masalah, sakit penyakit, itu akibat dosa. Tidak semua demikian. Contoh di Alkitab Ayub, Paulus, Tuhan Yesus sendiri rela menderita di atas kayu salib. Tetapi ada kemungkinan kalau sampai orang menghadapi persoalan yang begitu berat akibat pelanggaran yang dia buat. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Dalam kondisi melarat, dibayang-bayangi ketakutan dari kekejaman orang-orang Midian. Mereka sadar, mereka mulai koreksi diri, barulah mereka berseru memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan meresponi. Perhatikan, selama mereka ditindas selama 7 tahun oleh orang Midian, orang Amalek ini, bukan berarti Allah tidak bersama dengan mereka. Allah izinkan orang Midian untuk menyadarkan mereka dengan tekanan yang begitu berat. Kadang-kadang kita tidak habis pikir, kenapa kok Allah membiarkan? Ingat, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang diutamakan oleh Allah. Seperti ada pembiaran. Allah biarkan mereka. Allah tidak peduli, Allah tidak memperhatikan mereka. Tapi ketika mereka sadar, mereka memanggil Tuhan, Allah datang berbicara kepada mereka dan mengutus hambanya. Itu latar belakang yang perlu kita pahami. Nah, lalu Allah datang mengutus malaikat. Di sini jelas, kalau kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal 6, kita menjumpai ungkapan dalam ayat itu, yaitu malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Nah saudara, ini sesuatu yang menarik yang perlu kita pahami, saudaraku, bahwa malaikat Tuhan di sini tidak lain adalah malaikat Tuhan kapital. Tadi siang saya tegaskan, kata Tuhan yang kapital huruf besar semua itu ya dari kata Ibrani YHWH, dibaca Yahweh atau
eser, ehye dalam bahasa Yunani. Saudara, ego, emi, hoon. Jadi kita melihat di sini, saudaraku yang saya kasih. Saya katakan tadi, ehye, eser, ehye. Ya, dalam teks Yunaninya adalah saudaraku ego, emi, hoon. Itu memiliki makna bahwa Tuhan yang disembah oleh Israel adalah Tuhan yang selalu ada dan hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu kita melihat di sini, kenapa sampai mereka seperti dibiarkan. Jelas kalau kita melihat dalam pasal 6 ayat 1 sampai dan 6 akibat dosa mereka. Sehingga Allah izinkan bangsa Israel untuk menderita akibat tekanan dari orang-orang Midian. Tetapi ketika mereka sadar, mereka berseru, Allah datang menghampiri mereka lewat Tuhan sendiri, malaikat Tuhan. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, berteopani, menampakkan. Tuhan Yesus bukan hanya ada dalam Injil. Itu dalam Injil itu ada Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia. Ya, saudaraku yang saya kasih, siapa yang didatangi di sini? Di lain adalah Gideon. Nah, saudara, nama Gideon bisa memiliki makna si penghancur. Gideon, si penghancur, si penebang pohon. Yang paling seringkali dipakai. Kenapa memilih nama Gideon? Dikatakan pahlawan perkasa, pahlawan gagah, berani. Siapakah Gideon di sini? Mari kita lihat ayat 11 sampai dengan ayat 15. Hakim-Hakim pasal 6, tolong ditayangkan ayatnya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan, kemudian datanglah malaikat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada Gideon demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Amin. Allah datang menghampiri Gideon. Itu merupakan respon Allah terhadap seruan dari orang-orang Israel akibat tekanan yang dihadapi oleh orang-orang Midian selama 7 tahun. Allah panggil seorang yang bernama Gideon. Tadi kita menjumpai keterangan Gideon dari suku Manasye. Suku yang paling kecil, saudaraku, yaitu Bani Abiezer dalam kelompok kaum, dalam kelompok suku Manasye. Kita tahu Yusuf punya anak Manasye dan Efraim. Tapi berkat kesulungan itu bukan jatuh kepada Manasye, pada Efraim. Jadi Manasye adalah suku yang paling kecil. Artinya bukan suku yang dibanggakan dalam 12 suku Israel itu. Dan
kita melihat dalam ayat 15 bahwa Gideon ini adalah dikatakan paling muda dari kaum keluarganya. Dari suku yang tidak terpandang, dari segi usia masih muda. Muncul pertanyaan, kenapa Tuhan memanggil Gideon yang masih muda dari suku yang tidak terkenal? Kenapa Tuhan tidak memanggil yang tinggal di istana atau suku-suku yang lain yang punya pengaruh besar? Inilah otoritas. Dan ini yang merupakan juga kasih karunia Allah untuk Gideon. Yang menjadi prinsip bagi kita adalah, seringkali saya katakan ini, Tuhan tidak pernah, tertarik oleh karena kemampuan saudara. Bukan itu yang utama. Mengapa saya berani berkata Tuhan lebih tertarik kepada karakter ketimbang karunia. Untuk itulah kita sadar bahwa kita tidak boleh berbangga hati kalau kita punya kemampuan, skill, kecakapan yang hebat. Bagi Tuhan bukan itu yang penting. Ya, ketika Musa meragukan panggilan hidupnya, aku nggak bisa apa-apa. Ya, Tuhan katakan apa yang ada di tanganmu, tongkat berubah. Dan begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa. Demikian juga terhadap Gideon. Saya katakan, Tuhan ya mengajar kepada kita. Bukan oleh karena kecakapan. Tapi kesediaan kita, maukah kita? Ketika malaikat Tuhan berkata pada Gideon, pergilah, bukankah aku mengutus engkau? Pergilah, bukankah aku mengutus engkau? Dari suku yang paling kecil di Israel. Dari setiap generasi yang paling muda, engkau yang aku utus. Dan menjadi prinsip yang menentukan kenapa Gideon dipakai Tuhan, bukan oleh karena kondisinya, tetapi oleh karena privilege. Ya, pilihan yang Allah berikan, hak istimewa yang Allah berikan. Bila kita menyadari hal ini, ketika kita dipakai sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemusik, pemuji, kita sadar bahwa saya dipilih sehingga saya belajar menghormati privilege yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya berbeda dengan jemaat. Saya punya posisi di atas jemaat. Ini harapan saya untuk pemusik, pemuji, pelayan-pelayan Tuhan. Karena gereja Tabernakel sangat menekankan itu. Karena pemusik, pemuji itulah dari kelompok Lewi yang hanya untuk bagian dalam pelayanan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya Gideon mengalami pergumulan dalam hidupnya. Ada 3 ketakutan yang muncul, penyebab ketakutan. Yang pertama kita lihat kembali dalam ayat 11. Dikatakan ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar, perhatikan, tersembunyi bagi orang Midian. Dia mengalami ketakutan akibat serangan-serangan orang Midian. Artinya dia takut kepada musuhnya. Rintangan yang lebih besar dari dirinya. Ketakutan itu muncul. Sehingga mana mungkin dia bisa meresponi panggilan Tuhan. Dia sendiri sedang bersembunyi dalam goa walaupun sambil bekerja. Yang kedua, takut akibat pelanggaran. Kita lihat dalam ayat 22, 23 dari Hakim-Hakim pasal 6. Bisa ditayangkan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22, 23. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku, Tuhan Allah, Tuanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Jadi muncul ketakutan akibat sikap hidupnya. Jadi orang bisa takut oleh karena ada serangan,
ada tekanan hidup yang begitu berat, seperti tadi pagi saya katakan Daud. Yang kedua, akibat dosa. Bisa bikin orang takut. Yang ketiga, ayat 15 tadi. Saudaraku, Gideon merasa dirinya muda, paling muda. Dia merasa diri dari suku yang tidak terpandang, yang paling kecil. Sehingga dia menyadari bahwa dia bukan apa-apa. Dia tidak akan mungkin mampu berbuat apa-apa. Karena menganggap dirinya sendiri itu tidak mampu. Jadi ketakutan adalah 3 sumber ketakutan. Ya, menghadapi masalah, tekanan hidup. Yang kedua, akibat pelanggarannya. Yang ketiga, dia melihat dirinya bukan apa-apa. Hari ini mungkin ada panggilan hidup untuk saudara. Untuk ambil bagian, untuk komitmen untuk Tuhan. Ada bayang-bayang ketakutan. Ketidaklayakan. Seringkali dalam pelayanan saya secara pribadi ketika menawarkan orang untuk melayani, oh jangan. Bahkan tidak usah jangan bicara melayani. Ketika ditawarkan untuk baptisan. Untuk dicatat sebentar lagi ada baptisan tanggal 30 Oktober. Ya, ketika ditawarkan baptisan, oh jangan. Semakin saya dibaptis, semakin saya nggak layak. Saya punya dosa. Padahal dengan baptisan itu adalah sebuah pernyataan, aku mau serius ikut Tuhan. Sehingga ada komitmen kita. Nah saudaraku yang saya kasih, jadi kita melihat tiga sumber ketakutan ini bisa muncul dalam diri kita masing-masing. Ketika kita sadar tekanan begitu berat, ketakutan menguasai kita. Ya, banyak sekarang yang sedang mengalami ketakutan akan masa depan. Ketika melihat dirinya nggak layak, takut. Sehingga tidak mau ke gereja lagi, karena nggak layak. Lebih dari itu ketika ada tawaran untuk ambil bagian, komitmen untuk melayani. Takut juga, siapa saya? Saya bukan apa-apa. Saya sudah katakan tadi, Tuhan tidak melihat kondisimu. Ya, karena hak kita melayani itu karena pilihan Allah. Sehingga itu menjadi kewajiban yang harus kita hargai. Nah, kita belajar 3 hal di sini. Bagaimana respon Gideon menjadi refleksi kita sore hari ini. Ya, saya kira kondisi Gideon dipanggil enggak jauh beda. Artinya kondisi kita saat ini enggak jauh beda ketika kondisi Gideon dipanggil. Kita lihat dunia kita semakin begitu rusaknya. Ya, berapa hari yang lalu kemarin ya keributan di Malang olah sepak bola membawa korban sekian ratus orang yang meninggal. Begitu prihatin. Dan begitu banyak hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dan bencana demi bencana saya punya teman kontak di Tarutung. Bahkan ada berapa gereja yang rusak akibat gempa bumi. Itu kondisi yang bisa membuat kita takut. Tapi kita sadar di balik segala kondisi keadaan seperti itu. Allah memanggil saudara dan saya. Agar fungsi saudara dan saya sebagai garam dan terang. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi garam, menjadi terang. Karena kita sudah garam dan terang. Tinggal fungsinya sebagai garam dan terang itu dibutuhkan. Di mana kita ditempatkan. Kita harus memberikan efek, pengaruh. Dan kata lain dapat menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, 3 hal ini menarik. Yang pertama, apa respon Gideon? Gideon tidak percaya perkataan Tuhan. Ini paling membahayakan dalam pengirian kita kepada Tuhan. Kalau sampai ada sikap seperti ini, coba kita pikirkan bersama-sama. Mungkin secara langsung kita tidak menolak firman Tuhan. Ya, tapi dengarkan, kita tidak melakukan firman Tuhan sama juga seperti sikap Gideon. Saya baca ulang ayat 13. Pasal 6 ayat 13. Jawab Gideon kepada Tuhan, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami
ke dalam cengkraman orang Midian. Dia mempertanyakan kehadiran Tuhan. Kalau memang Tuhan beserta dengan kami, kenapa Tuhan membiarkan orang Midian menekan kami, buat kami menderita selama 7 tahun? Kalau benar-benar Tuhan ada beserta dengan kami, kenapa Tuhan tidak bertindak menolong kami? Jadi Gideon meragukan penyertaan Tuhan. Dia tidak percaya. Kita bisa menyadari itu karena Gideon tinggal di komunitas bangsa yang kualitas spiritualitasnya yang minim. Dia ada di tengah-tengah orang-orang komunitas yang tidak serius menyembah Allah Yahweh. Ya, Alkitab katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi Gideon terkontaminasi dengan cara sikap hidup orang banyak pada waktu itu. Sehingga ketika Allah hadir menghampiri dia, justru dia tidak percaya. Kalau memang Tuhan beserta dengan kami, kami sudah dengar dari nenek moyang kami. Bagaimana penyertaan Allah ketika mereka keluar dari Mesir. Selama 400 tahun mereka dijajah oleh Mesir, dijadikan budak. Allah memanggil Musa untuk memimpin. Omong kosong itu. Saudara, ini poin yang penting yang perlu kita sadari sebagai anak-anak muda terutama sore ini. Kita belajar. Jangan terlalu gampang kita terkondisi karena keadaan. Sadarilah Allah kita adalah Allah yang selalu ada, selalu hadir. Omnipresent. Dia maha ada dan selalu hadir. Dan dia Allah yang omniscient. Kalau sampai kita tidak merasakan kehadiran Allah itu, patut dipertanyakan. Harusnya Gideon mempertanyakan kenapa Tuhan tidak menyatakan penyertaannya. Kenapa Tuhan membiarkan orang Midian menekan mereka. Sesungguhnya oleh karena dosa. Dalam kitab Hakim-Hakim selalu kita melihat. Ketika Otniel memimpin, terjadilah damai. Karena mereka bertobat. Setelah Otniel pergi, Ehud, mereka jatuh dalam dosa. Allah biarkan orang-orang Amalek menjajah mereka. Muncullah Ehud, Samgar, Deborah, dan terus hakim-hakim. Perlu kita catat, waktu itu belum ada raja. Sistem pemerintahan adalah pemerintahan teokrasi. Jadi Allah yang memimpin langsung. Jadi fungsi Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Simson, Gideon, itu Yefta sebagai hakim. Nah saudara yang saya kasih, jadi ketika Gideon dipanggil, dia tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini terus terang, muncullah semangat yang namanya relativisme. Semua direlatifkan. Kebenaran itu tidak lagi dimutlakkan. Kebenaran tidak lagi absolut. Kebenaran tidak lagi absolut karena direlatifkan. Hari ini bisa berkata iya, besok tidak. Itu kita lihat. Kita sedang diperhadapkan kondisi-kondisi seperti ini. Mari kita belajar menyadari hal ini. Jadi bagaimanapun kondisi kita, kembali pada firman Tuhan. Saudaraku, kenapa seringkali saya kalau memimpin perjalanan ke Israel, saya menekankan hal ini kepada peserta. Percaya bukti penyertaan Tuhan. Kita mulai masuk ke Kairo, ke Mesir, kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Ya, sampai keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sampai ke Israel, lalu sampai juga ke Jordania. Kita melihat di situ bagaimana pekerjaan Allah yang luar biasa. Mari saudaraku, situasi boleh bergejolak. Mari kita tetap percaya bahwa firman Tuhan selalu ya dan amin. Amin saudara. Kita percaya itu.
Karena itu cobalah bangun kehidupan rohani yang bagus. Mari kita tingkatkan saat teduh kita dengan tertib disiplin. Jangan hanya saat di gereja kita buka Alkitab, minta maaf teman-teman. Di gereja ini tidak asal berkhotbah. Butuh waktu untuk belajar firman. Ya, karena saya ingin kita bersama-sama belajar Alkitab sungguh-sungguh. Saudara, yang kedua, Gideon menyadari dirinya bukan apa-apa. Artinya respon dia adalah dia tidak percaya diri. Saya kan dari suku yang terkecil. Dari kelompok Manase, saya masih muda. Dia menyadari bahwa dia bukanlah pilihan yang tepat untuk dipercayakan sebagai hakim. Tapi dia lupa. Yang memanggil dia adalah Allah. Yang mengutus dia adalah Allah. Namun ketika dia diutus, dia melihat dirinya, I'm nothing. Saya bukan apa-apa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Gideon berkata, aku bukan apa-apa. Artinya dia tidak percaya bahwa dirinya mampu. Ini bukan kerendahan hati, justru kesombongan. Mari kita belajar hari ini. Teman-teman, dengan sebanyak ini yang hadir di gereja, itu berarti apa? Kalian semua ini menutup kekurangan saya. Saya tidak akan mungkin melayani dengan sendirian. One man show. Tidak. Single fighter. Enggak. Gereja yang hidup adalah gereja yang melayani. Persoalannya siapa yang mau terpanggil. Karena mereka menutup mata mungkin. Tidak percaya diri. Ada banyak di Alkitab menjelaskan itu. Mari kita baca satu ayat. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi yang dianggap bodoh justru ya dapat menaklukkan orang yang pintar. Ini bicara konteks tentang Injil. Di mata orang Yahudi, Injil itu adalah batu sandungan. Karena mereka berharap Yesus melakukan mujizat, bukan mati. Dia tersandung menjadi batu sandungan. Bagi orang Yunani, Injil itu adalah satu kebodohan. Jadi orang yang percaya Injil adalah orang yang bodoh. Konteks surat Korintus ini adalah, ya saudaraku, mereka sedang diperhatikan yang budaya, Helenisme. Di mana mereka menganut pandangan, filsafat, gnostik. Yang menekankan orang itu berdosa akibat kebodohan. Jadi orang itu harus pandai, supaya tidak berdosa harus pandai. Tapi Paulus membangun konsep bodoh, bodoh, pintar. Ada kisah menarik. Bapak dengan anak menuntun kuda. Mereka berdua menuntun kuda. Ketika masuk ke sebuah desa, komentar satu desa, bodoh. Kenapa kuda dituntun? Akhirnya bapak ini dengan anak berdiskusi. Perlu dari kita yang nunggangi kuda. Lalu sang anak, bapak yang naik. Lalu berjalanlah anak berkeringat, bapak tunggang kuda sampai ke desa yang lain. Bodoh. Bapak ini tega, anaknya disuruh nuntun. Gantian. Anak naik, bapak yang nuntun. Sampai ke desa lain, anak yang keterlaluan, bodoh dia. Masa bapaknya menuntun. Akhirnya dua-dua nunggangi kuda. Mereka jatuh. Bodoh bagi desa A, belum tentu pintar bagi desa B, dan seterusnya. Konsep Alkitab mengajar kepada kita bagaimana konsep yang luar biasa. Sekalipun orang itu sederhana, saya ingat D.L. Moody.
dia tidak bisa menggunakan dasi. Kalau dia bicara tata bahasanya pun tidak bagus dalam berbahasa, dalam berkomunikasi. Tapi ajaib. Suatu hari ketika beliau melayani, diejek-ejek oleh audiens. Karena yang datang orang-orang pandai. Namun ketika dia bicara, semua tersentak ketika menyampaikan firman. Tersentak. Dan ketika ditantang dalam acara altar call, yang pandai-pandai itu maju ke depan. Memang D.L. Moody adalah pengkhotbah yang luar biasa dari gereja baptis. Dia orang yang tidak pandai, hanya pekerja tukang sol sepatu. Namun Tuhan pakai dia ketika menyerahkan diri. Mari kita belajar sore hari ini. Jangan jadi orang yang selalu minder dengan kemampuan diri. Alkitab katakan setiap kita diberikan potensi. Marilah kita gali potensi itu. Dan kita kembangkan, kita gunakan setiap potensi itu. Agar kita bisa efektif dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya dalam dunia pelayanan. Dalam dunia apapun. Ya kita lihat sekarang begitu banyak orang mempersoalkan keadaannya. Lalu mengeluh karena keadaan. Tapi begitu banyak saya melihat orang yang inovatif dan kreatif. Di tengah-tengah situasi akibat COVID justru dia menanjak ekonominya. Menjadi OKB, orang kaya baru. Karena dia rajin berkreasi. Tapi ada terlalu banyak orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa karena melihat kondisi dirinya. Dari Gideon kita belajar. Jadi oranglah yang bersikap pede, percaya diri. Amin. Ya saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Ini yang paling parah. Meragukan penyertaan Tuhan. Saya bacakan dari ayat 12 sampai 16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Psalm 4 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, saudaraku, ayat 17 saya baca terus. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu itu dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatlah demikian oleh Gideon. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Saudaraku, Gideon meragukan penyertaan Tuhan. Kalau memang engkau adalah Tuhan yang menyertai kami, ayat 12, saya akan menyuguhkan korban di atas mezbah. Dan itu terjadi, api menyala, menyambar, menghabisi korban itu. Barulah Gideon percaya. Saudara, kerap kali kita juga meragukan kemampuan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal 7, ketika Allah memimpin Gideon untuk memerangi orang-orang Midian. Gideon dengan semangat, dengan kekuatan 32.000 pasukan. Tuhan berkata, Gideon, terlalu banyak. Nanti kalau kamu menang dari orang
orang Midian, kau berkata memang karena kami hebat. Ya, tantang mereka yang takut dan gentar. Pulang, jangan pergi berperang. Tahu berapa yang pulang? 22.000 orang. Tinggal 10.000 orang. Tuhan masih berkata kepada Gideon, Gideon terlalu banyak. Sekarang tes mereka. Dengan cara minum air di sungai. Yang minum menjilat kayak anjing, taruh tangan, minum. Atau yang kedua berlutut. Dan ketika dites, ada 300 orang yang seperti anjing, taruh dijilat air. Tuhan kata, sisihkan dia 300. Yang 9.700 yang berlutut disingkirkan. Hanya 300 orang. Tuhan ingin menunjukkan kepada Gideon bahwa dia Allah ada beserta dengan Gideon. Allah yang mengutus Gideon yang akan memampukan Gideon. Walaupun aspek strategi dari Gideon tetap ada. Setelah 300 orang Gideon membagi menjadi 3, 100, 100, 100. Dibagi 3 kelompok untuk menggempur Midian. Dan Gideon menang. Jadi bagaimana Tuhan membangkitkan keyakinan Gideon dengan mengurangi pasukan dari 32.000 yang diambil cuma 300 orang. Begitu dahsyatnya Allah. Saudaraku, apa dapat kita pelajari di sini? Mari kita belajar, jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir saudara. Dalam Kejadian pasal 18-14, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Maria ditetapkan sebagai alatnya Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus. Ketika malaikat Gabriel berkata, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Kata Maria, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Dalam teks bahasa Yunani, aku belum ginosko. Aku belum melakukan hubungan intim dengan tunanganku. Bagaimana mungkin terjadi? Tuhan berkata, Roh Kudus yang memungkinkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Allah bicara itu, Maria katakan, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Dan terjadi. Jadi kelahiran Yesus bukan dari hubungan biologis. Allah pinjam rahim Maria. Artinya kita melihat di sini, Allah bisa melakukan sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita. Jadi Tuhan bisa lakukan bukan hanya di Alkitab. Tuhan bisa melakukan segala macam cara. Karena itu mari kita belajar. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan akan mampukan Anda. Anda yang sedang studi di Semarang ini mungkin sudah mulai ragu-ragu. Saudaraku, mungkin kita di bawah situasi kondisi yang tidak nyaman. Datang ke Semarang situasi kok beda. Menghadapi perkuliahan kok ada banyak hal. Seperti kita meragukan, dengarkan. Yang penting adakah tujuan hidup Anda itu menyatu dengan Anda. Saya target di Undip misalnya, saya menyelesaikan kuliah saya. Ya, sampai selesai. Mari kita melihat ke sana, jauh ke depan. Apa yang kita putuskan hari ini, dapat kita atasi untuk meraih keberhasilan itu. Jangan batasi Tuhan dan cara berpikir kita. Jangan seperti Gideon yang minta tanda. Adakah teman-teman sini mencari pasangan hidup minta tanda? Gak usah. Jangan paksa-paksa, Tuhan aku mau dengan si ini Tuhan. Sebut namanya, gak perlu lah. Tuhan berikanlah pacar yang tepat, pasangan hidup yang tepat. Sebuah tantangan sebagai konklusi. Apa yang saudara takutkan? Saudara khawatirkan dalam hidup saudara. Bila dosa menjadi sumbernya, satu hal yang Tuhan minta, berpalinglah kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan pasti ampuni. Jujur, seringkali ketika kita salah, tidak ada minat untuk membangun kehidupan rohani. Rasanya tertuduh, saya munafik, saya munafik, saya munafik. Sehingga tidak ada gairah, tidak ada passion untuk datang ke gereja. Tapi dengarkan, Tuhan selalu welcome. Ketika orang-orang Israel sadar dalam tekanan Midian, mereka sadar akan diri mereka dan Tuhan tolong mereka. Yang kedua, bila masa depan menjadi pergumulan saudara, ingat, Tuhan adalah penguasa masa depan saudara. Amin. Dia penguasa masa depanmu.
Jangan ragukan masa depan. Selalu ada harapan. Jangan pernah menjadi orang yang hopeless. Jadilah orang yang hopeful, penuh dengan pengharapan. Amin. Iya. Lalu yang ketiga, bila rasa rendah diri melanda Anda. Saudaraku, Tuhan justru mau melengkapi Anda, memakai Anda untuk masuk ke dalam rencananya. Saudara yang saya kasih, jangan memandang pada besarnya tantangan yang sedang kita hadapi. Pandanglah betapa besar Allah yang menyertai kita. Lihatlah Allah. Ya, dengarkan hari ini, di gereja kita bisa menyanyi, Allahku maha besar. Tapi adakah kita bisa di luar gereja, kita tetap berkata Allahku maha besar. Lihatlah Allah yang jauh lebih besar dari masalah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.